Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 9 subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, di sini perhatikan contoh iklan televisi berikut. Nah, iklan dari segi bahasanya. Segar, nyatanya menyegarkan. Nah, kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Bahasa iklan pada iklan minuman di atas juga menarik bagi halayak yang melihatnya untuk ikut menikmati kesegarannya. Orang yang melihat iklan minuman itu pun akan tersugesti dengan kesegarannya dan segera ingin menikmatinya. Contoh iklan selanjutnya adalah iklan mie instan. Kamu tentu pernah melihat iklan mie instan. Iklan yang kamu lihat itu terkadang ada lagunya. Bisa jadi yang melihat iklan tersebut ikut menyanyikan jika lagunya menarik dan musiknya energik. Halayak pun tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Nah, bahasa iklan produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makan halayak. Setelah tergugah, halayak akan memuaskan rasa laparnya jika menikmati mie instan tersebut. Nah, pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering terjadi. Pengulangan kata pada lagu menunjukkan adanya pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Nah, berdasarkan kedua contoh iklan televisi di atas, dapat dipahami adanya beberapa ciri bahasa iklan elektronik yang mampu menarik perhatian halayak atau masyarakat umum. Nah, berikut ciri bahasa iklan yang dimaksud. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata digunakan menunjukkan sasaran. Nah, jadi kalimat atau bahasa iklan itu harus menarik, tepat, logis, dan sopan, serta mampu mensugesti atau membuat orang-orang ingin membeli produk tersebut. Nah, setelah kamu mengetahui bahasa iklan, nah kamu sekarang perhatikan iklan elektronik. Nah, identifikasi ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian halayak pada iklan tersebut. Nah, tuliskan hasil identifikasi di halaman 82. Nah, kalian cari atau perhatikan iklan di televisi. Nah, dalam pembuatan iklan sangat dibutuhkan adanya kerjasama antara jasa pembuatan iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Semua pihak terkait hendaknya dapat bekerja sama dengan baik untuk menghasilkan iklan yang bagus. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha seperti usaha periklanan. Kerjasama juga dibutuhkan dalam bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan negara, bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya keberagaman corak menjadi satu kedaulatan yang utuh dan serasi. Nah, contoh di sini ada Festival Budaya Nusantara. Festival Budaya Nusantara menyajikan budaya dari berbagai daerah di wilayah Nusantara. Coba kamu amati gambar kolase yang menyajikan berbagai pentas budaya di daerah di atas. Nah, tampak indah bukan? Tentu lebih indah yang tampil bersama-sama bukan? Itulah makna pentingnya persatuan dan kesatuan menjalani kebersamaan dalam saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, ini banyak sekali tari-tari yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Bali, ada Pulau Bali, Kalimantan, ada tari merak, tari piring, nah tari saman. Nah, itu merupakan satu kesatuan keberagaman yang menjadi satu kesatuan. Nah, yang kedua, toleransi dalam hidup berdampingan dan dalam perbedaan. Masyarakat Indonesia dikenal kemajemukannya atau banyaknya keberagaman dari mulai budaya, adat, istiadat. Nah, salah satunya adalah kemajemukan agama. Kemajemukan agama masyarakat Indonesia bukan penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, kemajemukan yang ada justru menjadi modal kuat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap kukuh dengan adanya semangat menjalin rasa kemanusiaan.
Nah, tingginya sikap toleransi serta kemanusiaan untuk hidup secara berdampingan dari segenap masyarakat Indonesia juga dapat mendukung persatuan dan kesatuan. Nah, jadi makna persatuan dan kesatuan tercermin pada sikap masyarakat yang senantiasa menjalin rasa kemanusiaan dan toleransi serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Dan yang ketiga ada semangat kekeluargaan dan tolong-menolong. Nah, menjalin rasa persahabatan, semangat kekeluargaan dan tolong-menolong tercermin pada kegiatan gotong royong antar warga masyarakat. Nah, dalam kegiatan gotong royong, semua perbedaan ditepiskan atau dihilangkan. Warga masyarakat saling bekerja sama dan bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan untuk kepentingan bersama tanpa memandang perbedaan. Nah, antaranya contohnya yaitu ketika sedang membangun rumah, semua warga masyarakat ikut membantu dalam mengerjakannya. Jadi menepiskan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, sekarang tugasnya kerjakan halaman 86. Nah, di situ ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan kalian ya. Boleh tanyakan ke orang tua kalau tidak mengerti. Nah, untuk lebih memahaminya boleh tanyakan kepada orang tua sikap-sikap apa saja yang sudah diterapkan dalam kehidupan di lingkungan kalian yang mencerminkan rasa menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, negara Indonesia kaya akan kebudayaan. Kamu telah mengetahui keberagaman kebudayaan Indonesia mulai dari tarian daerah, nyanyian daerah, sampai rumah adat. Kekayaan budaya daerah Indonesia ini dikenal hingga ke luar negeri. Salah satu cara bangsa Indonesia mengenalkan kebudayaan daerah kepada dunia internasional yaitu mulai mementaskan keberagaman budaya daerah di tempat-tempat pariwisata. Dalam hal ini, andil besar dari Dinas Keparawisataan. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Keparawisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa keparawisataan. Penyediaan jasa pariwisataan ini termasuk usaha ekonomi karena menyediakan jasa keparawisataan melalui usahanya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa saja kegiatan ekonomi itu? Nah, dan jenisnya apa aja? Nah, kita bahas. Manusia itu mempunyai keberagaman kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, untuk melangsungkan dalam keberagaman tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi orang berbeda-beda, tentu saja sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani, memproduksi bahan pangan, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Nah, jadi kegiatan ekonomi itu berbeda-beda, tergantung dengan usaha atau tergantung dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Nah, apa saja bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Yang pertama, ada petani. Nah, usaha petani merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Nah, yang kedua ada perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dan tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Kalau perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat, perkebunan besar biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan untuk ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara atau pendapatan bagi negara. Contohnya hasil perkebunan karet, kelapa sawit, dan tebu. Nah, yang ketiga ada peternakan. Nah, peternakan adalah usaha pemeliharaan binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Untuk usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan babi, dan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Yang keempat ada perikanan. Nah, usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Nah, perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Nah, contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Dan yang kelima ada kehutanan. Nah, usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau penanaman ulang.
Nah, contoh hasil usaha kehutanan antara lain ada kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Nah, usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membentuk pers- peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Nah, selain itu hutan menjadi tempat hidup serta perkembangan berbagai satwa. Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak atau harus diremajakan. Yang keenam ada pertambangan. Nah, pertambangan adalah usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Nah, untuk mendapatkan perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contohnya hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Yang ketujuh ada perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, bahan mentah berasal dari sumber daya alam. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Nah, usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau suatu perusahaan, baik pemerintahan maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengelolaan ikan menjadi ikan kaleng, karet menjadi ban. Yang kedelapan ada perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, perdagangan ini yang dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Kalau impor, usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, yang yang terakhir ada jasa. Jasa adalah usaha yang menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, perhatikan gambar di atas. Pekerjaan menjadi pemandu wisata merupakan bagian dari usaha jasa. Nah, usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha beca, ojek, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dimengerti atau dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.